Oke, sekali lagi setelah kita melakukan 3 kali uji coba ya di Dubai menghadapi Paraguay, Pantai Gading dan Panama, kita akhirnya berangkat ke Qatar di tanggal 1 ya di 1 kemarin dan kita bersyukur kita bisa tiba di Qatar dengan selamat tanpa kurang satu apapun dan termasuk dari sisi kondisi ya dari kondisi pemain walaupun di awal ada 2 pemain yang masih dalam pemantauan dari tim medis tapi saya bersyukur saat ini semua pemain dalam kondisi siap dan semoga pemain bisa tampil maksimal di pertandingan pertama. Oke, mungkin saya sampaikan juga. Jadi di awal dibentuknya timnas ini kan sekali lagi tujuannya adalah bagaimana kita bisa tampil di Piala Dunia ya. Dan saya sangat bersyukur di perjalanan kami dari awal di 2024 dari persiapan AFF, kualifikasi dan Piala Asia, saya lihat pemain sangat bekerja sangat luar biasa dan saya selalu bicara ini menjadi tujuan akhir ya, tujuan akhir mereka di usia U17 sebelum mereka nantinya pastikan akan naik ke U20 ataupun U23 dan mungkin ini menjadi event ya, event yang menurut saya di usia mereka di sepak bola adalah level tertinggi di usia mereka karena Piala Dunia sekali lagi menjadi apa yang menjadi cita-cita kita sebagai pemain bola lah. Dan saya bersyukur pemain bisa sampai di sini dan saya minta pemain tetap enjoy, pemain tetap menikmatin apa yang akan mereka lakukan nanti di Piala Dunia karena itu menjadi pengalaman yang baik buat mereka agar mereka ke depannya bisa menjalani prosesnya ya, menjalani proses. Karena saya bilang saya lebih senang pemain-pemain ini bisa bermain di timnas senior daripada kita hanya sukses di sebuah event karena sekali lagi mereka adalah pemain masa depan kita ke depan dan harapannya mereka bisa banyak belajar dari event ini dan ke depannya mereka bisa menjadi pemain tim nasional di masa yang akan datang. Itu aja Mas Ben. Coach, kalau nggak salah waktu di latihan Jakarta aku sempat bilang bahwa uh, ada satu pemain diaspora, Nicholas Indra Miosun akan gabung ke U17 ya, Coach. Iya. Tapi dalam daftar 21 pemain namanya tidak ada. Apa yang Hmm. membuat dia tidak bisa membela timnas U17 di Piala Dunia U17 kali ini, Coach? Lalu yang kedua, Coach, ini timnas U17 akan main di As Aspire Zone. Jadi kayak Hmm. lapangan latihan gitu, Coach ya. Ada beberapa lapangan Iya. latihan. Kita main Iya. kalau nggak salah laga pertama eh, di lapangan latihan 8. Gimana sih Coach Iya. ngelihat fasilitas atau suasana di sana Coach? Dan ini tuh kita tuh juga bakal main barengan kalau nggak salah sama-sama sama laga-laga lainnya juga Coach. Coach Iya. merasa ada ini nggak sih Coach, apa ya, kekhawatiran atau terganggu atau memang di sana tuh sudah fasilitasnya sudah bagus Coach? Iya. Oke, yang pertama saya mungkin menjawab masalah Nicholas ya dan beberapa pemain diaspora yang mungkin di awal persiapan kami menuju ke Piala Dunia kita memanggil beberapa pemain diaspora ya itu yang kita lakukan di tanding di Bali ada beberapa pemain dari Belanda. Karena memang selagi kami mencoba memfasilitasi atau mengakomodir semua pemain sepak bola yang mempunyai darah Indonesia. Tetapi memang di berjalannya waktu kan kalau di timnas U17 tidak bisa mereka melakukan naturalisasi sehingga memang harus ada dari salah satu kedua orang tuanya mempunyai paspor Indonesia dan memang Nicholas sebenarnya masuk dalam skema yang apa yang ingin kita buat di Piala Dunia tetapi dengan karena adanya kesibukan di klub dan ada masalah sekolah ya karena sekali lagi kita paham lah di luar masalah sekolah sangat-sangat sangat penting sekali. Jadi saya sangat bisa memahami sehingga kalau saya melihat dari jadwal Nicholas yang bergabung baru mendekatin 3 hari atau 2 hari ke Qatar, saya lihat secara apa ya, secara chemistry pemain yang saya takutkan tidak terjadi karena sekali lagi kalau sebagai pemain di 10 pemain di dalam atau 11 pemain di dalam ya mereka harus mempunyai chemistry yang baik. Tapi kalau secara apa ya, secara adaptasi, secara chemistry-nya kurang baik, takutnya akan menjadi masalah. Mungkin berbeda dengan Mike. Mike karena dia berposisi di sebagai goalkeeper dan Mike sudah bersama kami di saat di Bulgaria, di waktu di Bali juga bersama dan mungkin akan berbeda kasusnya dengan kiper karena kiper akan sedikit berbeda lah secara apa ya secara pandangan, secara bermainnya juga beda karena kiper fokus di belakang dan adaptasi di belakang. Mungkin itu yang menjadi alasan saya kenapa Nicholas tidak bisa bergabung termasuk karena Nicholas juga masih usia 2010 ya termasuk sama si Noah. Jadi kita persiapkan Noah dan Nicholas untuk menuju ke Piala Asia di bulan Mei di 2026. Harapannya mereka berdua bisa bergabung dan semakin bisa membuat kita bisa untuk lolos ke Piala Dunia selanjutnya. Yang kedua tadi
Masalah apa tadi? Fasilitas. Memang di awal saya ya jujur kalau saya harus bicara, di awal ekspektasi saya adalah kita bermain seperti di stadion-stadion yang pernah kita lakukan di Timnas U23 maupun Timnas Senior ya selama di Qatar. Tetapi memang saat kami melakukan workshop gitu disampaikan memang kita berbentuknya seperti festival dan kita akan bermain di Aspire Academy yang sekali lagi kalau secara kualitas lapangan kan pasti udah sangat-sangat baik ya. Tetapi memang atmosfer yang pastinya berbeda karena kita bermain di lapangan latihan. Tetapi itu sekali lagi menurut saya bukan menjadi suatu masalah dan kita sudah coba lakukan adaptasi dengan melakukan training camp di Bali saat itu karena situasi di lapangan di Bali United hampir sama situasinya dengan yang terjadi di Piala Dunia ini dan saya bersyukur semuanya bisa berjalan dengan baik dan saya berharap itu bukan menjadi alasan ya buat kami untuk tidak tampil maksimal karena sekali lagi ini event-event yang sangat luar biasa buat pemain timnas 17 dan ini menjadi proses mereka yang baik untuk ke depannya. Yang pertama, Coach, bagaimana Coach melihat dukungan dari PSSI sejauh ini mulai dari awal eh, kualifikasi hingga lolos ke Pilbun seperti apa melihatnya dari pandangan Coach. Lalu yang kedua, Coach, melihat jelang menuju persiapan Piala Dunia U17, mentalitas pemain itu gimana, Coach? Apalagi kan akan menghadapi lawan-lawan berat. Lalu adakah penguatan mental dan juga mungkin penguatan lagi tentang batasan sosial media, Coach? Terima kasih, Coach. Terima kasih. Oke. Yang pertama, sekali lagi saya harus jujur, saya sangat terima kasih dan apresiasi kepada PSSI yang sekali lagi sangat mendukung dan mensupport kami sangat luar biasa karena sekali lagi di awal kami menuju ke Piala Dunia, kita menyerahkan roadmap. Roadmap itu adalah isi dari apa saja yang kami persiapkan untuk menuju ke Piala Dunia. Dan saya bersyukur semuanya bisa berjalan dengan baik, termasuk uji coba yang disiapkan oleh PSSI yang bagaimana itu sebagai representatif lawan kami di Piala Dunia. Bisa contoh di Medan kita bisa bertemu dengan Mali, Tajikistan, dan Uzbekistan, dan di Bulgaria kita bertemu dengan salah satu di tim di sana, dan saya bersyukur 3 kali uji coba kita di Dubai sangat-sangat apa ya membuat pemain sangat semakin memahami ya secara karakter karena sekali lagi setiap benua mempunyai karakter-karakter yang berbeda dan saya bersyukur dengan fasilitas yang diberikan oleh PSSI selama ini sehingga pemain bisa menjalani prosesnya dengan baik dan sangat ini mereka sangat siap untuk bermain di Piala Dunia. Yang kedua memang masalah mental ya ini menjadi catatan buat saya itu yang harus kami siapkan karena saya bilang ke pemain ya secara level mungkin kalau di level senior pastinya berbeda tetapi kalau di level U17 secara skill, secara body pasti berbeda karena saya saat kemarin kita bertemu dengan Paraguay, dengan Pantai Gading dan Panama secara postur kita sangat kalah tapi saya bilang ke pemain ya bagaimana kita mempunyai mental yang kuat agar kita bisa bersaing kalau kita tidak mempunyai mental yang kuat ya pastinya akan sulit kita bisa bersaing dengan nanti Zambia, Brasil dan Honduras ya dan harapannya saya minta pemain jangan pernah takut karena kita sekali lagi saya bicara kita tidak pernah tahu hasil pertandingan tetapi kita mencoba yang terbaik dahulu dan nanti kita lihat hasilnya situasinya kita sekarang kondisinya ada di mana atau posisi kita ada di mana. Apakah kita sudah cukup bisa bersaing dengan level di dunia atau kita masih harus bersaing di level Asia. Nanti kita akan bisa lihat. Saya ingin bertanya, ini kan levelnya Piala Dunia ya, Coach, Piala Ya, Dunia U17. Bagaimana sih, Coach, para pemain untuk ini pasti ada tekanan kan ya? Bagaimana cara para pemain itu mengelola tekanan? Terus kemudian yang kedua, Coach kan sempat bilang ini selama sebulan ini bakalan ada puasa media sosial ya. Bagaimana sih, ya, Coach, hasil dari puasa media sosial tersebut? Apakah meningkatkan mentalitas para pemain atau bagaimana? Terima kasih, Coach. ya. Oke, yang pertama sekali saya sangat senang dengan kedisiplinan pemain dalam mereka bermedia sosial, masalah media sosial dan saya bisa melihat mereka tidak melakukan postingan atau apapun karena saya harap mereka tidak terganggu secara konsentrasi ya agar mereka sudah bisa fokus ke Piala Dunia karena itu yang kita jaga dan saya bersyukur saat ini kita ada tim psikolog yang sekali lagi kita mengelola ya secara mental, secara psikologi pemain sebelum mereka akan tampil di Piala Dunia dan saya juga sampaikan ke pemain masalah taktikal, masalah teknik, masalah fisik. Saya bilang itu tidak akan bisa berjalan dengan baik kalau
pemain-pemain tidak mempunyai mental yang baik, dan itu yang saya jaga dalam 3 hari ke depan ini atau 2 hari ke depan ini adalah bagaimana ya memaintain secara mental dan secara psikis dari pemain agar pemain tetap tenang dan mereka bisa tampil maksimal nanti di Piala Dunia. Siap, Mbak. Ya. Ya, silakan Mbak. Ya, selamat kayaknya siang menjelang sore waktu Qatar. Ini kan tandingnya di Qatar lagi ya, Coach. Ya. Maksudnya Coach pernah sebelumnya juga di tahun lalu bawa 2 tim gitu senior dan juga U23 tampil di Qatar lagi. Meskipun kali ini mainnya nggak di stadion besar tapi di Aspire Academy gitu. Kita tahu di pengalaman tahun kemarin meskipun kita tim bukan tuan rumah tapi atmosfernya luar biasa bahwa supporter yang datang bukan hanya WNI yang ada di Qatar tapi mereka juga dari negara-negara yang ada di sekitaran Qatar. Mungkin harapannya apa tahun ini Coach ingin lihat atmosfer yang serupa untuk timnas U17. Kemudian kalau dilihat untuk pertanyaan kedua, kalau dilihat kali ini sejauh ini seperti apa sih Coach kondisi secara psikologis atau mental para pemain? Karena kita tahu ini adalah panggung terbesar untuk kategori atau usia 17. Kemudian juga bisa dibilang mungkin ini harapan banyak orang setelah kemarin tim senior belum mampu untuk tembus ke panggung dunia begitu Coach. Mungkin seperti saat ini kondisi para pemain seperti apa secara mental ya Coach. Terima kasih Coach. Ya, ini yang pertama kali saya tiba di Qatar ya, dan saya berharap apa ya kenangan kita yang sangat baik ya. Sekali lagi saya berharap Qatar ini menjadi bersahabat dengan timnas Indonesia karena kita bisa melihat waktu timnas U23 kita bisa lolos sampai ke semifinal, timnas senior kita bisa lolos dari grup, dan harapannya kita pun bisa lolos ke babak selanjutnya ya. Dan saya sangat sangat apa ya sangat berpikir dan ini sangat bersahabat dengan timnas Indonesia dan semoga hasilnya pun bisa sama ya dengan apa yang didapat oleh timnas senior maupun timnas U23 selama di Qatar. Yang kedua memang masalah mental ya, dan saya bilang memang secara ekspektasi itu yang saya sangat takutkan yang terjadi di timnas U17 ya, karena dengan kemarin kita belum bisa masuk ke Piala Dunia, otomatis kan secara ekspektasi masyarakat sangat tinggi ya kepada timnas U17, tetapi saya sampaikan ke pemain saya tidak ingin membebani mereka karena sekali lagi ini proses awal mereka ya, proses awal perjalanan mereka ke depannya, karena ini menjadi level yang menurut saya tidak bisa sama ya dengan level di AFF, di kualifikasi maupun di Piala Asia, karena sekali lagi secara level lawan pun juga lebih baik. Tapi saya minta ke pemain jangan terbebani, tapi saya minta pemain tetap enjoy dan saya minta pemain juga bisa menikmati setiap pertandingan yang mereka jalani selama di Piala Dunia. Karena pasti banyak pelajaran yang kita bisa dapat di sini dan itu menjadi proses mereka ke depannya. Oh, Secara udah. teknis Coach, bagaimana Silakan Coach Mas. menilai 3 lawan kita di grup H Coach, terutama Brazil? Yang pasti semua lawan kita di grup mempunyai kualitas yang baik dan beberapa sudah saya lihat secara video, tetapi memang saya ingin pemain hanya fokus dulu dengan satu pertandingan dulu kita menuju ke Zambia. Sekali lagi satu pertandingan itu menjadi poin penting kita ya untuk kedepannya bisa melangkah lebih jauh, karena saya selalu ingatkan ke pemain bagaimana kita di kualifikasi di pertandingan pertama kita melawan Kuwait, kita menang, kita akhirnya bisa mendapatkan apa yang kita inginkan untuk lolos ke Piala Asia. Termasuk di Piala Asia bagaimana di pertandingan pertama kita bisa menang lawan Korea Selatan, sehingga itu yang membuat kita semakin percaya diri dan kita bisa lolos ke babak selanjutnya. Dan harapannya juga sama, karena saya minta pemain tidak fokus dulu dengan Brasil maupun Honduras, tapi pemain bisa fokus dengan apa yang akan kita lakukan melawan Zambia, sehingga kita lihat hasilnya dan semoga hasilnya bisa maksimal, dan perjalanan selanjutnya kita lawan Brasil, lawan Honduras, kita akan fokuskan nanti setelah kita lawan Zambia. Dengan berbagai persiapan panjang, udah di pihak kemerdekaan, sambung ke berbagai event lagi, latihan di Dubai terakhir. Kalau boleh Coach, ini apa sih Coach yang bisa kita publik bola harapkan gitu Coach untuk lawan Zambia gitu? Apakah kita berharap hasil gitu atau bermain hasil nomor kesekian tapi anak-anak enjoy, anak-anak bisa menikmati pentas besar ini, atau gimana Coach dari Coach sendiri, teman-teman yang publik bola bisa harapkan gitu Coach? Terima kasih.
Ya, saya sangat memahami ya secara ekspektasi publik bola berharap kita bisa melangkah lebih jauh di Piala Dunia, tetapi saya sampaikan sekali lagi, saya hanya ingin fokus ke pemain bisa menikmatin di setiap pertandingan mereka di lawan Zambia, di lawan Brasil maupun Honduras dan kita akan lihat kita bisa kemampuan kita ada di mana atau standar kita ada di mana, ataukah kita masih di Asia, ataukah kita sudah bisa berbicara banyak di level Piala Dunia. Walaupun memang saya jujur sampaikan, keinginan saya adalah kita bisa berbicara banyak di Piala Dunia dan kita bisa lolos ke babak selanjutnya karena ada salah satunya ada 8 tim dengan urutan 3 terbaik ya dan kita coba mengambil di posisi itu agar kita bisa lolos ke babak selanjutnya. Tetapi di awal saya bicara pemain untuk tetap enjoy dan menikmati pertandingan apapun hasilnya kita lihat nanti. Coach, di Piala Dunia nanti kan kemungkinan akan ada banyak talent scout, Coach, ya, pemain Ya, berbakat yang berkumpul di Qatar. Ada nggak sih pesan-pesan dari Coach kepada para pemain bahwa selain memikirkan hasil, mereka juga harus menunjukkan bakat atau talentanya kepada talent scout ini, Coach? ya, itu sudah saya sampaikan di awal kita tiba di Qatar ya. Sekali lagi ini menjadi kesempatan mereka kalau kita ingin menjadi atau bermain di level Eropa ya mereka harus bermain tampil baik di Piala Dunia ini karena sekali lagi banyak talent scout yang datang di event Piala Dunia ini dan kedepannya saya berharap ada beberapa pemain kita dari timnas U17 ini bisa bermain di luar karena saya sangat berharap mereka berkarir di luar agar secara progres, secara peningkatan, secara prestasi mereka bisa lebih baik dan saya minta pemain semoga bisa tampil maksimal dan sekali lagi saya berharap banyak pemain kita yang bisa bermain di luar negeri nanti. Oh, silakan Coach. Oke, mungkin jadi sebagai penutup, saya minta doa dan supportnya dari masyarakat Indonesia. Semoga sekali lagi timnas U17 bisa memberikan yang terbaik, tetapi saya berpesan jangan memberikan ekspektasi yang terlalu berlebih kepada pemain-pemain muda ini, karena sekali lagi ini menjadi proses bagian mereka menuju ke depannya dan harapannya mereka bisa menjalani prosesnya dengan baik. Dan saya harap apapun situasinya dan terjadi, tetap dukung timnas U17. Semoga kami bisa memberikan yang terbaik dan kami bisa membanggakan bangsa ini lewat sepak bola.